Shalom saudaraku, dalam Suara Gembala kali ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan satu ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-7. Saya bacakan saudara. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, saya ingin menggarisbawahi akan kalimat pertama dari ayat ini. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Ya, jadi memang kita ini kan manusia diciptakan dari debu tanah ya saudara. Nah di sini hal itu diangkat oleh Rasul Paulus bahwa ketika kita menerima akan berita Injil, kabar baik, kita menerima Yesus Kristus Tuhan, rohnya itu berdiam di dalam diri kita, Kristus di dalam kita, maka itu sesungguhnya kekayaan atau harta yang tak ternilai, saudara ya. Tapi kembali ayat 7 tadi diawali dengan kalimat apa? Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Ya, ini salah satu penyataan dari Rasul Paulus yang sangat mengejutkan. Jadi kita perlu sadar saudaraku bahwa meskipun kita ini punya harta yang luar biasa, nilainya begitu ajaib, melimpah-limpah ya, yang sangat-sangat kaya itu, harta itu yaitu Injil yang berisi janji-janji Tuhan, firman Tuhan, satu kebenaran yang kita semua tahu bahwa kita dengan menerima Yesus kita menjadi anak Allah, menjadi warga kerajaan sorga, itu kan luar biasa saudara. Tapi bagaimanapun juga ayat ini perlu kita pegang, bahwa harta yang begitu berharga, ini kami punyai di dalam bejana tanah liat saudara. Jadi ini bejana tanah liatnya itu, ini tubuh kita ini. Memang manusia, kalau oleh Rasul Paulus itu dibagi menjadi dua. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita menjadi anak Tuhan. Barang siapa menerima Dia, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah kan. Kita menjadi anak Tuhan, kita memanggil Dia Bapa di surga. Dan kita tahu bahwa Kristus, kita bagian dari tubuh Kristus. Saudara, itu adalah satu peristiwa yang paling ajaib, peristiwa yang paling dahsyat, di mana kemuliaan Kristus itu bercahaya di dalam hati kita, di dalam kita. Tapi itu ditaruh, diletakkan atau disimpan dalam bejana tanah liat yang rapuh, saudara. Nah, setelah itu Rasul Paulus sering memakai dua istilah, yaitu manusia lahiriah yang nampak ini, dan manusia batiniah yang tidak kelihatan. Manusia lahiriah itu exoanthropos, sedangkan manusia batiniah itu esoanthropos. Nah, saudaraku, yang exo ini dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai bejana tanah liat. Sedangkan yang menerima atau menyimpan akan harta yang begitu melimpah itu, kemuliaan yang luar biasa di dalam, yang disebut dalam hati itu adalah esoanthropos, manusia. Jadi kita ini punya dua manusia dalam diri kita ya, yang keluar, yang lahiriah, dan yang batiniah. Nah, saudaraku, harta tersebut itu adalah Injil atau kabar baik tentang kemuliaan Kristus yang bercahaya dalam hati kita. Itu bisa kita lihat saudara di dalam ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman dari gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita
supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Itu di dalam, saudaraku. Ketika kita menerima Tuhan, itu bercahaya di dalam. Nah, tetapi kita ini terkendala, terbatasi oleh tanah liat ini, kesementaraan ini. Jadi di dalam itu ketika kita menerima Kristus, menerima Injil kabar baik, itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera kerajaan Allah ya. Kemudian ada kebenaran, kemudian ada juga kasih di dalam keluarga, di dalam pernikahan. Itu ada, saudaraku. Ya, ini saya kalau sedikit mengarah kepada kasih di dalam hidup nikah, itu ketika Injil, ketika Kristus itu masuk, itu pasti terjadi perubahan. Perubahan. Di mana sikap suami terhadap istri itu pasti berubah, sikap istri terhadap suami juga berubah. Tetapi bagaimanapun juga kita harus ngerti, saudaraku. Yang di dalam itu inginnya keluar, tetapi terbatasi oleh tanah liat. Bejana tanah liat. Ya, itu bicara tentang kerapuhan, bicara tentang kelemahan. Ya, jadi harta tersebut kita punyai dalam bejana tanah liat yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan ketidakberdayaan, ketidakmampuan. Saudara ingin menyenangkan pasangan, saudara ingin melayani pasangan dengan apa yang terbaik yang menjadi kerinduan, tetapi kita masih terbatas dengan apa yang menjadi ketidakmampuan kita, kelemahan kita. Nah, saudaraku, bejana tanah liat itu yang tadi saya sebut, itulah manusia lahiriah kita yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan, kelemahan. Exo-anthropos tadi. Nah, saudaraku, bukan maksud saya ya untuk mendorong saudara menjadi manusia yang sembrono dengan terus selalu menuntut akan pengertian orang lain. Aku kan belum sempurna, aku kan masih bejana tanah liat, jadi kamu harus memahami kalau aku masih begini, masih begitu. Bukan itu maksud saya. Tapi justru tentang kelemahan-kelemahan diri ini kita menyadari bahwa kita harus mencari Tuhan dan tunduk pada Tuhan lebih dan lebih lagi, supaya kelemahan-kelemahan ini dapat dikuasai oleh yang di dalam tadi. Yang di dalam itu menguasai akan segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan dari manusia lahiriah kita yang terekspresi keluar ini. Nah, saudaraku, selain itu kita juga, ya kemarin kita sudah mendengar akan khotbah dari Pastor Lim Pek Jiang. Ya, bagus sekali, judulnya apa saudara? Masih ingat? Yaitu Imperfect Companion. Nah, di dalam perjalanan hidup kita ini bersama-sama dengan companion atau orang yang berjalan bareng kita ini adalah orang-orang yang tanah liat juga. Masih belum jadi malaikat, belum jadi tubuh kemuliaan, saudaraku. Dan masih dikuasai dengan kelemahan, kesalahan, keterbatasan, ketidakmampuan. Nah, kita harus saling menerima. Bukan, kamu harus nerima aku ya, aku tidak sempurna. Jadi kamu harus nerima kalau aku salah, bukan itu. Tapi kita yang justru menerima akan saudara-saudari kita, karena kita sama-sama bejana tanah liat. Nah, saudaraku, yang menarik saudara ya, yang menarik itu saya pernah sampaikan tentang ini, remuk ya, saudara bisa cari di YouTube channel yang judulnya Remuk. Nah, kalau mau mengeluarkan yang di dalam, kita harus rela tanah liatnya ini pecah, saudara, remuk. Saudara ingat peperangan rohani yang digambarkan di dalam peperangan antara Laskar Gideon yang 300 dengan
Midian dan plus Amalek, saudara, yang jumlahnya tak terbatas itu. Banyak sekali jumlahnya. Nah, pada waktu itu senjata yang dimiliki oleh 300 laskar Gideon itu apa? Disebutkan buyung, ya, kemudian sangkakala dan obor. Buyungnya mungkin diikatkan di pinggang begitu, kemudian mereka memegang sangkakala untuk ditiup. Inilah berita Injil di akhir zaman yang akan menaklukkan Midian. Kemudian mereka membawa obor. Lah obornya itu menyala, saudara, tapi justru dimasukkan dalam buyung. Nah, ini gambaran, saudaraku, bahwa terang itu ada di dalam bejana tanah liat. Nah, ketika kita mau bersaksi meniupkan sangkakala, maka di dalam kisah Gideon itu mereka pun memecahkan akan buyung itu. Nah, di sini, saudaraku, kerelaan kita untuk terpecah bagi Tuhan. Tuhan Yesus dalam perjamuan terakhir, ya, perjamuan malam terakhir, dia memecah-mecah roti dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Kita pun juga harus rela memecahkan akan tanah liat ini. Saudaraku, kalau ada perselisihan antara suami istri dan saudara sadar bahwa itu istrimu kebentur dengan kelemahan sifat manusia lahiriahmu atau tanah liatmu, datanglah kepada Tuhan. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan remuk. Dia akan remuk. Prak. Setelah remuk, yang di dalam itu keluar, kelembutan. Kekerasannya di luar. Kalau sudah pecah yang keras, maka yang lembut dari dalam itu keluar. Kasih, maaf, kerendahan hati itu keluar, saudaraku. Ini penting sekali untuk disadari. Dan kita pun harus remuk berkali-kali, saudara. Ya, karena kesadaran bahwa kita ini bejana tanah liat itu memang akan justru membawa kita akan pertumbuhan rohani yang sesungguhnya. Saudara yang pernah ngalami bagaimana engkau tiba-tiba kok menjadi keras, tidak mau kalah, padahal pada orang yang dikasihi. Nah, saudara, tersungkurlah di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, ini tanah liat, remukkanlah. Ketika itu dipecah, nanti yang di dalam, harta yang di dalam itu akan nampak. Terang obor itu akan kelihatan. Ya, jadi memang beginilah kekristenan, saudaraku. Sesuatu yang indah, yang mulia, itu tersimpan di dalam bejana yang masih jauh sempurna. Tuhan Yesus memberkati.